Kalau teman-teman masih ingat, di puluhan video sebelumnya kita ngomongin question tag. Terus tiba-tiba kita ngomongin kayak phrases, kayak clauses, kayak sentences. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya nanti kalau kita ngomongin question tag lagi, terutama buat jenis kalimat compound sama complex, kalian bisa tahu question tag yang dipakainya apa. Dan hari ini kita akan ngomongin question tags juga. Lebih tepatnya, kita akan ngomongin yang jenis complex sentences. Dan kembali teman-teman, jangan lupa kalau kita ngomongin complex sentence, berarti kita ngomongin kalimat yang terdiri dari satu independent clause, ya, atau kalimat tunggal bisa dibilang, atau simple sentence di situ, satu independent clause yang tadi, dan satu atau lebih dependent clause. Kita lihat langsung ya contohnya. Ya, contohnya yang ini teman-teman. Ada 2 contoh. Dan di sini teman-teman harus tahu. Penting buat kalian tahu yang mana sih main clause, yang mana sih subordinate clause. Yang mana sih independent, yang mana sih dependent. Kenapa? Ya karena question tag-nya jelas bergantung itu. Kalau kita lihat di sini, he couldn't perform well in the exam although he had worked hard. Walaupun gak ada in bracket di sini, ya, tapi kita bisa bagi ya kalimat ini jadi 2 clauses. Pertama, he couldn't perform well that one. Udah jelas berarti di situ kita ngomongin yang itu independent clause. Ya, sementara yang setelah si conjunction si although ini yang he had worked hard itu udah pasti yang kita sebut dependent clause atau subordinate clause. Dan setelah itu pertanyaannya ada 2. Apakah question tag-nya follow yang he couldn't perform atau he had worked hard? Jawabannya adalah kita follow yang si main clause-nya. Kita follow si independent clause-nya. Berarti walaupun he had worked hard adalah past perfect, kita pakainya yang could he. Karena fokus kita harus ke si yang couldn't perform. Couldn't, negatif, dibikin positif, kita remove not-nya, he-nya jelas ya dari subject pronoun yang awal, that one. Berarti fokus kita anggap aja si although he had worked hard-nya gak ada. Jadi he couldn't perform, could he? Itu yang pertama. Contoh yang kedua teman-teman, when I arrived, his nephew greeted me in a friendly manner. Didn't he? Nah, di sini kita pakai didn't he. Ya, kalau soal ini mungkin gak terlalu menjebak. Kenapa? Ya karena teman-teman bisa lihat when I arrived udah past simple. His nephew greeted me udah past simple. Berarti ujung-ujungnya karena dua-duanya positif juga, udah pasti kita pakai didn't. Auxiliary did ditambah si not. Ya cuman untuk subjeknya di sini yang harus dipakai kita pakai he. Kenapa bukan I? Ya karena when I arrived di situ, yang tadi kita sebut si dependent clause-nya. Sementara inti kalimatnya, si main-nya atau si independent-nya yang ini kan, his nephew greeted me. Dan berarti anggaplah si when I arrive-nya nggak ada. Karena fokusnya si his nephew sebagai subjek, dan nephew adalah keponakan laki-laki, makanya kita pakai subject pronoun he. Did you find that one informative class? Jangan lupa tonton video-video kita yang lainnya. Dan jangan lupa join pembelajaran interaktif online kita. Cuman di Mentorku. I'll see you again in the next episode and bye-bye.